Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudatul ummah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan lanjutan dari kitab Hikam karya Ibnu Athaillah yang pada kesempatan ini hikmah yang oleh Ibnu Ajibah dalam Iqadul Himam halaman 86 diberikan judul Dawamul Muraqabah wa muwasalatul musyahadah. Adab yang ketujuh bagi seorang murid. Dan dimaksud murid di sini adalah murid thariqah yang menjalani suluk demi mencapai ma'rifat pada Allah, adalah selalu muraqabah dan terus-menerus musyahadah. Istilah muraqabah yang berarti kesadaran ada dalam pengawasan, dan musyahadah berarti kesadaran batin atau keruhanian seseorang yang selalu merasa sambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana batin semacam itu dalam hadis Nabi riwayat Al-Bukhari Muslim berkaitan dengan iman, Islam, ihsan adalah apa yang termasuk dalam kategori ihsan. Nabi dalam hadis itu menyatakan, anta'budallah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah, tentu saja secara rohani. Bila tidak mencapai tingkat itu, maka disadari bahwa Allah melihat kamu. Fa'ilam takun tara fa'innahu yaraka. Berkaitan dengan itu, Ibnu Athaillah menyampaikan nasihat la tataroqqab furughal aghyari tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduri ma'ah. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi. Kamu janganlah menunggu-nunggu kosongnya hati dari hal-hal lain selain Allah yang kau anggap seluruh yang lain itu menghalangi kamu dari musyahadah kepada Allah dan hudur kepada Allah. Karena bila menunggu hati benar-benar bersih dari yang lain, sehingga yang ada hanyalah musyahadah dan hudur, itu akan memotong kamu dari muraqabah itu sendiri. Berkaitan dengan hikmah ini, ada kata kunci yang penting untuk dipahami adalah satu, al-aghyar, yang berarti hal-hal lain. Sering kita meski ketika sholat sudah menyatakan inna sholati wa nusuki dan seterusnya adalah lillahi ta'ala, tetapi secara nyata yang dirasa ketika sholat seringkali hadir dalam hati kita pekerjaan atau keluarga atau harapan atau pengalaman selalu hadir dalam hati kita, sehingga dalam hati kita banyak yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mencederai atau merusak musyahadah, merusak muraqabah. Tapi meskipun begitu, hati dalam keadaan masih ada yang lain yang tetap hadir, yang mengganggu, tetapi penting dinasihatkan oleh beliau agar tetap berproses untuk punya musyahadah, punya muraqabah. Artinya ketika ada gangguan itu, usaha dan mujahadah, berjihad dalam hati, dalam nurani untuk kembali dalam keadaan muraqabah,
dan musyahadah. Oleh beliau ketika menasihatkan ini dalam syarahnya diingatkan bahwa dalam realitas hidup banyak orang yang ternyata memang punya tugas-tugas yang secara zahir itu hanyalah urusan duniawi, seperti bekerja mencari rezeki, atau bahkan sedang menjalani sakit, sedang kena musibah. Semua itu akan mengganggu beningnya hati, beningnya pikiran, sehingga akan sangat mungkin ketika ada gangguan-gangguan keadaan yang tidak nyaman dari sisi fisik dan mempengaruhi keadaan batin seseorang, akan ada bisikan dari nafsu yang menyatakan kamu tidak perlu lagi untuk ibadah karena ibadah kamu cacat, tidak dibarengi dengan muraqabah, tidak dibarengi dengan musyahadah, tidak ikhlas, banyak lupa. Ketika ada bisikan semacam itulah penting kita kembali menyadari bahwa itu adalah bisikan nafsu yang ingin menggagalkan kita beribadah pada Allah, menggagalkan tatanan hati kita sedang kita bangun, sehingga kalau diperturutkan maka benar-benar tidak ibadah, atau ibadah tetapi dengan kondisi yang lebih buruk dari yang sudah ada. Dan yang mungkin beberapa hal yang membuat hati banyak yang lain mengisi hati ketika sedang ibadah adalah keadaan-keadaan realitas hidup yang kadang-kadang memang tidak diinginkan. Ada banyak ragam yang harus dialami siapapun. Dalam bahasa Al-Quran, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Surat Al-Anbiya ayat 35. Aku menguji kamu semua dengan yang syar, yang buruk, yang tidak diinginkan, yang menyedihkan. Wal khair, juga menguji dengan kebaikan seperti kemakmuran, kesehatan, kelapangan rezeki dan seterusnya. Tetapi semua itu perlu diingat adalah fitnah sebagai ujian. Siapa yang tetap ada dalam kondisi benar sebagai Abdullah, komitmen untuk ibadah, untuk ikhlas dan seterusnya, dan siapa yang gagal dalam menata hatinya, beribadah tetapi dengan riya, beribadah tapi dengan sum'ah, bahkan siapa yang akhirnya putus tidak ibadah, atau ibadah tetapi akhirnya masih perlu ditata lagi sisi lahir maupun sisi batinnya. Ketika sedang ada hal-hal yang buruk, tentu saja penting kita kembali pada hadis Nabi. Dengan iman siapapun bisa menata hati untuk sabar menghadapi hal-hal yang buruk, dan dengan tatanan hati ketika menerima yang baik maka akan siap untuk bersyukur dan tidak menyimpang dari aturan karena kenikmatan. Karena dalam banyak kasus orang diuji dengan kefakiran, diuji dengan sakit, dengan bencana, itu masih tetap baik keimanannya, baik kesalehannya. Tetapi kita diuji dengan kemakmuran, dengan kesehatan, beberapa malah gagal, menjadi orang yang menjadi rusak keimanannya, rusak kesalehannya. Ada beberapa riwayat dari para imam yang mungkin patut kita contoh. Antara lain saya sebutkan satu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Junaid. Dia menyatakan dalam hal menghadapi dunia ini, lastu astabsi ma yaridu alayya minal alam. Aku tidak pernah gersah-gersulo, tidak pernah menjadi gelap hati karena apapun yang menimpaku dari urusan dunia ini. Li'anni qad asfaltu aslan, karena saya sudah membuat satu prinsip bahwa an-dunya daru hammin wa ghammin, yaitu bahwa dunia ini adalah dunia kesedihan karena hal-hal yang akan datang,
dan kesedihan karena masa lalu, wa bala'in wa fitnatin, sekaligus juga dunia ujian dan fitnah, wa annal alam kullahu syarrun, dan alam ini seluruhnya adalah buruk, wa min hukmi ayatalaqani bi kulli ma akrah, karena itu wajar kalau saya menemui hal-hal yang aku tidak suka, yang aku benci. Fa in talaqani bi kulli ma uhibbu fa huwa fadlun, bila yang aku temui adalah hal-hal yang menyenangkan aku, maka itu adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, bila yang aku temui yang menimpaku tidak hal-hal yang menyenangkan, fal aslu wal awal, prinsipnya adalah bahwa yang terjadi ada prinsip satu, yaitu dunia ini dunia untuk susah, dunia banyak duka. Karena itu yang perlu diambil pelajaran dari hikmah-hikmah ini adalah bahwa siapapun dari kita sebagai murid yang menginginkan untuk mendapatkan ridho Allah, mencapai ma'rifat pada Allah, adalah sabar, ridho, dan selalu pasrah menghadapi apapun yang terjadi. Bila menyenangkan, mari disyukuri. Bila hal-hal itu tidak seperti yang kita inginkan, mari kita sabar. Dan semua itu baik, semua itu bisa kita lakukan dengan modal iman kita. Semoga Allah membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.